Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Makfirah dari kelas 12 MIA 2. Kali ini saya ingin membuat tugas matematika peminatan dengan materi turunan trigonometri nilai maksimum. Baik, langsung saja ke soalnya. Nomor 1. Berdasarkan pengamatan kedalaman air dalam meter suatu bendungan dalam 10 hari dapat disajikan dengan fx sama dengan 8 plus 4 cos V per 6x, di mana X menyatakan urutan hari pengamatan. Tentukan hari keberapa bendungan tersebut mencapai kedalaman maksimum. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita cari terlebih dahulu V per 6-nya. V per 6 itu adalah 180 derajat per 6, sama dengan 30 derajat. Maka Fx sama dengan 8 plus 4 cos 30 derajat X. Nah, untuk penyelesaian, kita tulis kembali dulu soalnya. Fx sama dengan 8 plus 4 cos 30 derajat X. Selanjutnya kita turunkan fungsinya. Turunan dari 8 itu adalah 0. Jadi karena 0 tidak usah kita tulis. Kenapa 0? Karena di sini tidak memuat variabel. Jadi turunan 8 adalah 0. 4 itu tetap ditulis. Turunan cos adalah min sin. Minnya kita pindah saja di depan bisa belakang, tapi saya lebih memilih di depan saja. Karena ini cos 30 derajat X, maka 30 derajat X-nya itu tetap kita tulis. Nah, di sini 30 derajat X itu memuat variabel, jadi 30 derajat X-nya itu tetap juga kita turunkan. Turunan dari 30 derajat X itu adalah 30 derajat. Kita pindahkan saja 30 derajatnya itu ke depan untuk mempermudah perhitungan. Jadi, min 4 kali 30 derajat X itu sama dengan min 120 derajat sin 30 derajat X. Selanjutnya, agar Fx bernilai maksimum, maka f aksen X harus bernilai 0. Jadi, f aksen X-nya adalah min 120 derajat sin 30 derajat X sama dengan 0. Min 120 derajat ini kita pindahkan saja ke kanan. Jadi hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena segala sesuatu yang dibagi dengan 0, kalau bukan 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya, bagaimana cara agar sin-nya ini bisa hilang? Caranya yaitu dengan cara mencari sin berapa yang nilainya 0. Jadi sin yang bernilai 0 adalah sin 0 derajat. Jadi karena sudah sama-sama sin, jadi sinnya itu kita coret saja. Maka sinnya sudah hilang, tinggal 30 derajat X sama dengan 0 derajat. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus periode. Untuk maka 1, itu kita tulis kembali ya yang ini. Jadi 30 derajat X sama dengan 0 derajat plus K kali 360 derajat. K dari mana sih datangnya 3 kali 360 derajat? Ini dari rumusnya ya, karena rumus dari rumus cos dari periode itu adalah alfa plus K kali 360 derajat. Nah, ini kan 30 derajat X sama dengan 0 derajat plus K kali 360 derajat, itu bisa disederhanakan sama-sama dibagi 30, jadi ini sudah hilang, tinggal X sama dengan 0 plus K kali 360 derajat bagi 30 derajat, itu hasilnya 12. Derajatnya kan karena sudah sama-sama derajat, jadi derajatnya hilang. Nah, untuk K ini bisa diisi dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Jadi kita gunakan 0 terlebih dahulu. Nah, X sama dengan 0 plus 0 kali 12. 0 kali 12 adalah 0, jadi 0 tambah 0 itu sama dengan 0. Nah, ini tidak memuat, tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena di soal itu yang diminta dalam 10 hari. Karena dalam 10 hari itu berarti dihitungnya dari hari pertama, hari kedua, ketiga, sampai hari ke-10. Nah, hari ke-0 itu tidak ada, maka 0 itu saya sebut tidak memenuhi. Nah, lanjut ke maka kedua.
30 derajat X sama dengan 180 derajat min 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini bisa kita sederhanakan juga, sama-sama dibagi 30. Nah, 30 hilang, tinggal X sama dengan 180 derajat kurang 0 derajat, itu sama dengan 180 dibagi 30 derajat. Itu hasilnya adalah 6. Ditambah K kali 360 derajat dibagi 30, hasilnya adalah 12. Jadi X sama dengan 6 plus K kali 12. Untuk K ini kita gunakan terlebih dahulu, dengan kita isi dengan 0. Jadi 6 ditambah 0 dikali 12. 0 kali 12 kan 0. Jadi 6 tambah 0 sama dengan 6. Nah, ini karena yang dimintanya adalah dalam 10 hari, jadi 6 itu termasuk ya memenuhi. 6 ini memenuhi. Nah, andai nih kita coba deh yang K sama dengan 1, kita isi dengan 1 K-nya. Jadi 6 ditambah 1 kali 12. 1 kali 12 kan 12, jadi 6 tambah 12 itu adalah 18. Ini juga sudah, ini termasuk tidak memenuhi ya, termasuk tidak memenuhi karena sudah lebih dalam 10 hari. Tidak termasuk dalam 10 harinya. Yang diminta dalam 10 hari. Nah, Selanjutnya kita uji nilai hari ke-1, ke-6, dan ke-10. Kenapa ada hari ke-1 dan ke-10? Kenapa ada 1 dan 10? Karena ini untuk menguji titik maksimum dan minimumnya. Nah, untuk uji nilai X sama dengan Fx sama dengan 8 plus 4 cos 30 derajat X. Untuk F-nya, X ini kita ganti jadi 1, karena akan kita ujinya kan hari 1, ke-6, dan ke-10. Jadi, X-nya kita ganti jadi 1. 8 F1 sama dengan 8 plus 4 cos 30 derajat kali 1. 30 kali 1 kan 30. Nah, 8 plus 4 cos 30 derajat. Cos dari 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Jadi, 8 plus 4 kali setengah akar 3, karena ini 2 dan 4-nya bisa dicoret, jadi kita coret 2 habis, 4 tinggal 2. 8 plus sama dengan 8 plus 2 akar 3. Nah, hasil dari 8 plus 2 akar 3 itu sama dengan 11,4641 meter. Ini adalah hasil pada hari pertama. Selanjutnya kita coba uji pada hari ke-6. Pada hari ke-6 Fx-nya kita ganti jadi 6. F6 sama dengan 8 plus 4 cos 30 derajat X. Nah, 8 plus 4 cos 30 derajat dikali 6. X-nya kan kita ganti jadi 6. Nah, 30 derajat dikali 6, hasilnya adalah 180 derajat. Jadi 8 plus 4 cos 180 derajat. Cos 180 derajat itu adalah min 1. Jadi 8 plus 4 kali min 1 sama dengan 4 meter pada hari ke-6. Jadi kedalaman bendungan pada hari ke-6 adalah 4 meter. Selanjutnya kita uji pada hari ke-10. F10 sama dengan 8 plus 4 cos 30 derajat X. 8 plus 4 cos 30 derajat dikali 10. Nah, 8 plus 4 cos 30 derajat dikali 10 itu adalah 300. Nah, cos dari 300 derajat itu adalah setengah. Jadi 8 plus 4 dikali setengah, itu 2-nya kan bisa dicoret nih sama 4, jadi tinggal 2. Jadi sama dengan 8 plus 2 sama dengan 10 meter pada hari ke-10. Nah, kita lihat kembali untuk mencari titik maksimum dan minimumnya. Kita lihat nih dari hari pertama ke-6 dan ke-10 berapa yang maksimum itu kan
nilai tertinggi. Nah, kita lihat hasilnya nih, berapa yang hasilnya paling tinggi, maka itulah maksimumnya. Nah, di sini pada hari pertama kan kedalamannya adalah 11,4641 meter. Pada hari ke-6 itu 4 meter dan pada hari ke-10 adalah 10 meter. Jadi titik maksimumnya itu berada pada hari pertama, yaitu sebanyak dalam kedalaman 11,4641 meter. Nah, untuk kalau yang ditanya adalah titik minimumnya, maka titik minimum itu berada pada hari ke-6 karena kedalamannya sekitar 4 meter. Jadi nilai maksimum kedalaman air suatu bendungan adalah 11,4641 meter pada hari ke-1. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dikoreksi di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.